Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, mulai. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, anak-anak berdiri semuanya, kita tepuk semangat. Yo, bosan terus sekali. Iqbal, pimpin ya, tepuk semangatnya. Ini ada lagu Pak saya di Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Lima kali lagi. Kita hari ini belajar tentang lomba gerak hewan dan manusia. Kelas 5 tema 1, pembelajaran 1. Bu, saya kelas 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara benar. 3. Dengan menulis, siswa dapat memanjangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara utuh. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan alasan, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara mandiri. Oke, kita hari ini belajar tentang IPA dan bahasa Indonesia. Ayo membaca. Iqbal, baca. Ayo membaca. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Lanjut kamu. Lanjut. Lanjut, Novita. Kue pasti. Paragraf kedua. Bergerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang bergerak dapat berjalan, berlari, melompat, meloncat, lanjut, Setia, paragraf ketiga. Aisyah buka cadangmu Aisyah. Suami ingin lihat aja. Oke, Winarti, lanjut paragraf ketiga. Buka cadangmu Organ Aisyah. gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka pura-pura pada manusia dan hewan akan siap dan tidak dapat memiliki alat pergerakan dan selanjutnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ayo baca paragraf 5. Nah, bisa baca ini. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak,
tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo berlatih. Oke. Teks penjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengantar. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat utama yang memulai ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Contoh paragraf 1. Ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari manusia adalah bergerak. Kalimat pertamanya, secara umum berat dapat diartikan hasilnya tempat atau beberapa posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Oke, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Masing-masing kerjakan ya. Ide pokok paragraf dari paragraf 2 sampai paragraf 5. Ibu ya, ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kita samakan dengan jawaban ibu. Bu, ibu aja yang kerjain. Baiklah, udah selesai ya mengerjakannya. Oke, kita samakan ya dengan jawaban ibu. Paragraf 2. Ide pokoknya yaitu gerak pada manusia dan hewan merupakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ-organ berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. 3. Paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembangnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Paragraf keempat, ide pokok bacaannya yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Paragraf kelima, ide pokoknya yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, ibu kasih tugas ya. Ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. 1. Organ gerak terdiri atas 2 macam. 2. Organ gerak banyak sekali fungsinya. 3. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Sekarang kita buat kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang. Kita mau berdiskusi. Tadi kan kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf
Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan bacaan membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jika itu ada salah-salah kata, mohon maaf. Lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.